Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para sahabat jejak santri yang budiman, saya ingin menceritakan sebuah peristiwa persidangan pembunuhan di mana seorang pemuda muslim yang berumur 22 tahun dibunuh dengan kejam oleh 3 orang pemuda di Amerika Serikat. Ruangan sidang pembunuhan seorang pemuda muslim di Amerika Serikat diwarnai keharuan. Hampir seisi ruangan menitikan air mata. Bahkan hakim dalam persidangan terlihat dari rekaman video yang beredar nampak tak kuasa menahan tangis. Dr. Abdul Munaim Sombat Jitmaut atau Ustadz Sombat, seorang guru madrasah di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat yang seorang imigran asal Thailand, adalah ayah dari Salahuddin Jitmaut, korban pembunuhan. Mengutip dari BBC, Salahuddin ditikam dan dirampok 3 orang pemuda ketika sedang bertugas mengantar pizza di sebuah pemukiman di St. Louis 19 April 2015. Setelah melalui masa persidangan panjang hingga 2 tahun 7 bulan, Trey Alexander Relford diganjar dengan hukuman 31 tahun penjara atas perbuatannya. Pada momen tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada Ustadz Sombat, ayah korban, untuk mengutarakan pendapatnya. Tak disangka apa yang dikatakan oleh Ustadz Sombat itu pun membuat seisi ruangan sidang menangis haru atas kebesaran hatinya. Katanya, jika Salahuddin ada di sini dalam keadaan hidup, dia akan memaafkanmu, karena demikianlah dia. Jika engkau tanyakan kepada saya tentang permohonan maaf adalah sedekah yang paling besar dalam Islam, dan saya harus mencurahkan maaf kepada seseorang yang telah mencelakai keluarga kami, sambungnya. Keponakanku tersayang Trey, aku tidak menyalahkanmu atas kejahatan yang kamu lakukan. Aku tidak marah padamu karena kamu telah menyakiti anakku, kata Sombat seperti dikutip Ayatun Ambasador Jumat 3 Juni 2022. Saya marah kepada setan yang menggiringmu melakukan kejahatan sadis ini. Saya tidak menyalahkanmu. Saya tidak marah kepadamu. Saya memaafkanmu, kata Sombat mengulangi pernyataannya. Sikap dan pernyataan Sombat yang datang ke persidangan dengan 5 putranya yang lain mengejutkan para hadirin dalam ruang sidang. Bahkan dalam rekaman video yang beredar terlihat sang hakim meneteskan air mata. Ketika Sombat mengatakan telah ikhlas memaafkan tersangka Relford, nampak menyeka air matanya dengan seragam tahanan. Melihat hal itu, Sombat tidak bisa menahan diri untuk tidak menghampiri Relford. Sombat terlihat mengulurkan sehelai sapu tangan, menjabatnya, bahkan kemudian memeluknya erat pembunuh anaknya, selayaknya seorang ayah memeluk anaknya yang lama baru bertemu. Sontak sisi ruang sidang tercekat. Lalu dalam suasana haru yang penuh derai air mata, tidak ketinggalan ibu tersangka yang turut hadir di persidangan pun pecah tangisnya. Dia berdiri dan berkata sambil terisak, "Saya bertanggung jawab penuh atas meninggalnya anakmu. Saya sangat berduka. Saya sangat terkejut atas pemberian maafmu." Peristiwa ini tidak hanya mengundang perhatian seisi ruang sidang, tetapi juga menyita perhatian masyarakat luas. Dari jutaan manusia yang bersimpati dengan sikap Sombat, salah satunya adalah bintang film kawakan Hollywood Morgan Freeman. Rasa penasarannya membuat dia beberapa waktu yang lalu datang mengunjungi Sombat di kediaman pria ikhlas dan pemaaf itu. "Aku tahu begitu berat bagimu untuk menerima keadaan saat kau mengetahui anakmu yang tewas dirampok. Maukah kau menceritakannya padaku?" tanya Morgan memulai percakapan. "Tentu," jawab Ustadz Munaim Sombat Jitmaut. Kemudian dia mulai bercerita. Malam ketika peristiwa mengenaskan, ayah pemuda muslim berusia 22 tahun tersebut sempat menelepon. Salahuddin hanya menjawab, "Bapak, saya sedang mengantar pizza." Sang bapak mengatakan nanti akan menelpon lagi.
Yang dijawab oleh Salahuddin, "Insya Allah Bapak." Rupanya itulah kata-kata terakhir Salahuddin. Kemudian 1 jam setelahnya, dia mendapat tugas mengirimkan pizza lagi. Sebenarnya pesanan itu bukanlah tugas Salahuddin untuk mengantarkannya. Itu merupakan tugas dari seorang teman wanita. Namun wanita itu takut untuk mengantarkannya, sehingga Salahuddin secara sukarela menggantikan, sambungnya. Di saat itulah peristiwa mengerikan yang tak terbayangkan menimpa putra tercintanya itu, di mana ia menjadi korban perampokan dan dihabisi oleh Trey Alexander Relford dan 2 rekannya. Salahuddin terampok dan juga ditikam oleh pelaku yang membuatnya tersungkur dan kehilangan nyawa dengan mengenaskan. Saya sangat terkejut. Saya berbaring selama 3,5 jam. Penelepon mengatakan Salahuddin meninggal. Saya tak siap. Saya berjalan di kamar gelap. Saya berseru, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah telah membawa kembali Salahuddin, kata Sombat menceritakan ketika malam kejadian. Semua Sombat linglung dan syok. Tetapi kemudian ada sesuatu kekuatan yang menenangkannya ketika tertimpa musibah mengerikan itu, yakni pernyataan dari saksi mata yang melihat peristiwa mengenaskan tersebut di lokasi kejadian. Menjelang wafat, Islam mengajarkan Anda untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan jari yang menunjuk ke atas, kata Ustadz Sombat. Dan pada malam itu ada seorang saksi yang melihat tubuh Salahuddin tersandar ke dinding dan jari telunjuk yang menunjuk ke atas. Lanjutnya, melihat dari gestur Salahuddin, saksi itu pun menyadari kalau Salahuddin merupakan seorang muslim. Dalam keadaan berduka, Allah mengirimkan informasi ini untuk menenangkan saya dan semua anak-anak saya, ungkapnya. Bagaimana kau memiliki keikhlasan itu? Tanya Morgan. Ikrar iman dan syahadat adalah kuncinya, jawab Sombat. Memaafkan adalah sedekah yang paling besar dalam Islam. Aku harus memberikan maaf pada orang yang telah menyakiti keluargaku. Aku memeluknya dan mengatakan, "Wahai anakku, aku telah memaafkanmu. Sekarang kau telah memiliki babak baru dalam hidupmu. Ubahlah hidupmu menjadi lebih baik." Itu yang aku bisikan di telinganya ketika itu. Ustadz Sombat mengatakan kalau dirinya tidak menyalahkan Trey atas perbuatannya itu, melainkan ia menyalahkan setan atas perbuatannya. Saya tidak menyalahkanmu atas kejahatan yang telah kamu berbuat. Saya tidak marah kepadamu meski kamu merupakan bagian dari orang yang menyakiti anak saya. Tapi saya marah pada setan, karena setan itulah yang membawamu ke jalan yang salah dan membuatmu melakukan hal buruk, ungkap Ustadz Sombat di persidangan ketika itu. Engkau telah punya babak baru dalam hidupmu, ubahlah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah pesan saya padanya. Saya meminta maaf padaku, dan aku tahu dia membutuhkan ketenangan dan kepedulian. Karena itu aku mengatakan padanya, "Wahai anakku, tenanglah, aku sudah memaafkanmu." Lanjut Ustadz Sombat menceritakan apa yang dikatakan kepada pelaku. Morgan bertanya lagi, "Dari mana Anda mendapat belas kasih kepada orang yang telah menewaskan anakmu?" Ustadz Sombat menjawab, "Tuan Morgan, memang awalnya itu tidak mudah. Namun sebab syahadah, keimanan terdalam kami dalam Islam adalah mengakui keesaan Tuhan. Lalu bagaimana syahadah itu termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari?" Morgan bertanya lagi, "Karena Tuhan menciptakan kita semua, kita harus baik pada semua orang dan menjadi pemaaf pada orang yang paling menyakiti kita, agar kita layak mendapat ampunan Allah." Morgan tersenyum dan katanya,